Halo bro and sis, di video kali ini gue akan memperlihatkan perjalanan ke salah satu gunung, namanya Gunung Beser. Kali ini gue naik 6 orang, yaitu istri, adik, dan 3 teman lainnya. Dengan persiapan yang menurut kita cukup, kita sepakat naik ke Gunung Beser. Nah, ini tempatnya, boleh dibilang base camp, yang kebetulan tempat produksi gula semut aren atau netes. Karena ini masih satu kampung, hanya beda dusun, yang perjalanan cuma memakan waktu sekitar 5-10 menit dari rumah. Karena gue pribumi, di sini nggak perlu simaksi dan lain-lain. Yang penting kita izin sama penduduk dan pengurus, yaitu Mas Yuli namanya. Setelah sampai di dusun Gunung Surat, kita prepare dan sedikit ngobrol sama Mas Yuli kalau kita berenam mau naik. Semua selesai dan gak lupa berdoa pastinya. Waktunya kita gas bro. Awal kita trekking, kita disuguhi para petani songket yang lagi ngejemur kembang songket, bahan untuk sapu rumahan gitu bro. Dengan adat yang selalu ada, nggak lupa kita tegur sapa sama penduduk sekitar. Monggo ma, mriku mie beser. Trek kedua, kita langsung dapat hutan pinus yang sedikit nanjak. Lumayan ada bonusnya juga di sini. Adem bener bro. Tapi tenaga sedikit terkuras di sini. Istirahat dulu lah bentar. Masih dengan medan yang semakin nanjak, perlahan kita jalan. Akhirnya kita sampai di jalan datar. Tapi sayang, ini belum trek yang sebenarnya. Ternyata ini cuma jalan tembusan aja. Kita masih nemuin jalan aspal. Buat yang belum pernah lewat sini menipu juga sih. Sembari lemesin kaki, di sini kita udah dapat view pegunungan di sekitar. Berjalan sekitar 100 meter, lagi-lagi kita disapa sama pohon pinus yang menjulang tinggi dan trek yang lumayan nanjak lagi bro. Istri juga udah mulai capek. Nah, ini trek yang sebenarnya bro. Sambil tarik nafas dan bersiap mulai nanjak lagi, sekarang tinggal gue yang kecapean. Capek bro. Lama nggak nanjak sambil bawa keril, rasanya ngap juga ya. Alhamdulillah cuaca hari ini bagus. Angin berembus kencang. Lumayan ya kan buat ngademin di badan. Semriwing bro. Masih jalan yang nanjak dan terus nanjak. Nggak lama di sini kita dapat bonus lagi. Dan ternyata Mas, nyampe di pos 1 sekitar 15 menit. Iya, 15 menit. Kayaknya udah 2 hari naik sih dari tadi. Lama banget. 2 hari. Soalnya lama nggak naik gunung juga ya Pak. Kesan-kesannya ke gunung ini gimana Pak? Kesan apa ya? Dari trek pertama sampai pos 1. Mantep lah. Estimasi untuk sampai ke pos 2 sekitar 1 jam ya, mungkin lambat-lambat 1 jam. Sampai atas mungkin ya sekitar jam 5 lah. Ini jam berapa Pak? Setengah 3-an ya Pak? Hampir jam 3 ya? hampir jam 3. Hampir jam 3. Ini jam 5-an kita sampai nanti. selesai istirahat di pos 1 untuk sekedar minum sambil menikmati semilir angin yang terus bertiup. Dan tenaga juga udah cukup untuk melanjutkan perjalanan lagi ke pos 2. Di sini kita sepakat buat lanjut jalan lagi. Bumen lah. Di sini jalan sudah mulai tidak beraturan. Jalannya udah mulai susah bro. Dan lagi-lagi istri kecapean. Setelah pos 1 ini kita lewati ladang warga, ladang kembang songketan yang ada di awal trek tadi. Nah, ini pohonnya. Karena penduduk sini emang lebih dominan jadi petani kembang songket untuk kebutuhan para pengrajin sapu.
Wih, iya. Setelah berjalan menyusuri ladang warga, di sini ada pos bayangan. Untuk sekedar duduk, mengumpulkan tenaga lagi buat ke pos 2. 3 orang termasuk adik gue, mereka jalan jauh di depan. Sedangkan gue, istri, satu teman gue Sukron yang tertinggal jauh di belakang. Maklum, tenaga nggak suka dulu lagi. Ditambah udah lama banget nggak naik gunung. Dengan langkah yang sudah tak selebar tadi, akhirnya kita sampai di pos 2. Setelah perjalanan berapa jam, Mas? 1 jam kurang lebih. 1 jam kurang lebih kita sampai di pos 2. Udah mulai kayak hutan belantara sih menurut gue sih. Ya, Pos. Parah gitu. Oh, untuk sajiannya di sini tuh ada parijata namanya, kalau orang sini nyebut tuh parijata. Bisa buat sumber tenaga juga sih. Kalau yang nggak bawa madu mungkin, terus kayak cemilan-cemilan gimana gitu, bisa buat apa? Pengganti itu semua. Sembari kita istirahat, yang cowok sebat-sebat dulu, tapi nggak bisa bikin buat kopi lagi, soalnya buat tempat juga nggak memadai. Paling kita bisanya cuma minum air putih sama rokok aja. Trek setelah pos 2 adalah trek yang menurut gue memanjakan banget. Gimana enggak? Di sini trek yang turun terus sama sekali nggak menguras tenaga. Buat kalian yang suka naik gunung pasti tahu gimana girangnya dapat trek kayak gini. Ditambah angin yang terus berhembus, buat kita langsung semangat dan lupa dengan lelah yang ada di tubuh kita masing-masing. Dengan asik kita menyusuri trek ini, dari kejauhan gue lihat salah satu pelang kecil yang bertuliskan Alas Bundel.